Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan materi terkait budaya visual pada masa postmodern dengan anggota kelompok sebagai berikut dan presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai budaya visual pada masa postmodern. Jadi berakhirnya era seni visual modern kemudian memunculkan terminologi baru yang kemudian muncul istilah postmodernisme, yaitu masa setelah modern sebagai gantinya. Jadi postmodern adalah gerakan seni dan filosofi yang muncul pada akhir abad ke-20 yang menolak ideologi modernisme yang dianggap terlalu berlebihan dan juga menghargai kebebasan individu dan juga kreativitas. Nah, era postmodern itu ditandai dengan kembalinya identitas yang pernah hilang pada zaman modern, yang menganggap manusia itu sebagai robot yang tidak memiliki emosi dan juga perasaan. Nah, di dalam era postmodern ada ungkapan siapapun orangnya selama ia menghasilkan sesuatu, maka akan dianggap dan juga didengar. Budaya visual pada masa postmodern. Budaya visual pada era ini menampilkan perpaduan antara berbagai elemen dan gaya, seperti teknologi, gaya campuran atau hibrida, serta menekankan relativitas dan intertekstualitas dalam penyampaian pesan atau nilai. Kajian teorinya yang pertama adalah citra atau gambar, yaitu budaya visual pada era ini menempatkan citra atau gambar sebagai bentuk komunikasi utama yang terlihat dalam karya seni, desain grafis, iklan, dan media lainnya. Yang kedua adalah teknologi. Nah, perkembangan teknologi seperti komputer, kamera digital, dan software editing memungkinkan seniman untuk menciptakan karya yang lebih kompleks dan memanipulasi citra dengan lebih mudah. Kemudian gaya campuran ataupun hibrida. Jadi budaya visual pada era ini ditandai dengan penggabungan elemen-elemen yang berbeda untuk menciptakan satu gaya yang unik dan menyajikan pandangan baru tentang dunia. Contohnya fotografi, gambar, teks, dan video dalam menciptakan karya seni. Kemudian yang terakhir adalah relativitas dan juga intertekstualitas. Budaya visual pada era ini menekankan pada relativitas, yang artinya tidak ada satu kebenaran yang objektif, yang bisa diterima oleh semua orang. Jadi pendapat orang itu berbeda-beda setiap pandangannya. Yang kemudian adalah penggunaan intertekstualitas ataupun referensi yang penting dalam penyampaian pesan sehingga menciptakan suatu ketertarikan atau kesenangan dalam pemahaman seni tersebut. Nah, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurmalita Lestari, saya dari DKV Offering FF. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi postmodern dan subbab yang saya bahas kali ini adalah sejarah budaya visual pada era postmodern. Sebelum itu saya ingin menyampaikan mohon maaf sebelumnya karena saya tidak bisa on kamera dikarenakan ada kendala dengan kamera saya, jadi saya hanya record ini screen record saja dan voice record. Oke, langsung saya mulai. Pertama ada sejarah budaya visual pada era postmodern. Jadi era postmodernisme adalah periode dalam sejarah seni dan budaya yang dimulai pada akhir tahun 1960-an dan berlanjut hingga awal 1990-an atau pada abad ke-21. Nah, di era ini seniman dan budayawan itu mencoba untuk memecahkan batasan-batasan tradisional antara seni dan kehidupan sehari-hari serta memadukan berbagai elemen dari budaya populer dan kebudayaan tinggi. Jadi intinya di sini para seniman dan budayawan itu seperti memadukan antara elemen budaya populer dan kebudayaan tradisional. Kemudian pada era postmodern, budaya visual juga dipengaruhi oleh perubahan estetika dan gaya seni yang mulai memasuki era ini. Sebelumnya, seni modernisme cenderung mengedepankan nilai-nilai universal dan rasional, sedangkan budaya visual pada era postmodern cenderung lebih inklusif dan mengadopsi berbagai gaya dan teknik artistik dari berbagai budaya dan tradisi, seperti percampuran seperti itu.
namun juga masih ada unsur manusiawinya ya pada budaya visual di era postmodern. Selanjutnya, kemunculan budaya visual pada era postmodern juga dipengaruhi oleh perubahan sosial dan politik yang terjadi pada saat itu. Nah, apa saja sih perubahan sosial dan politik? Termasuk berkembangnya gerakan feminis, kemudian hak-hak LGBT, dan gerakan anti rasis. Nah, hal-hal tersebut itu tercermin dalam karya-karya seni visual yang lebih kritis dan mempertanyakan ketidakadilan serta diskriminasi dalam masyarakat. Kemudian di samping itu juga kemunculan teknologi seperti komputer dan internet serta media sosial juga telah memungkinkan pengembangan berbagai teknik baru dalam budaya visual seperti seni digital saat ini yang kita sering pakai ya oleh seniman-seniman modern dan seni interaktif. Nah, selanjutnya yang saya bahas adalah praktik budaya visual pada era postmodern. Ada beberapa praktik budaya visual pada era postmodern. Yang pertama adalah kolase. Nah, kolase ini penggunaan teknik yang sangat modern pada era postmodern ya. Kolase ini juga biasanya kita jumpai seperti di majalah atau di koran. Nah, apa saja sih bahan-bahan dari kolase ini? Jadi bahan-bahannya itu menggunakan kertas, kain, dan benda-benda bekas, kemudian seperti ditempel menjadi satu untuk menciptakan gambar-gambar yang kompleks dan berlapis-lapis. Kemudian juga ada fotografi. Fotografi juga menjadi teknik yang banyak digunakan pada era postmodern, terutama dalam konteks dokumentasi dan eksplorasi isu-isu sosial dan politik seperti berita-berita ya. Juga menyertakan teknik fotografi. Kemudian seperti koran yang di koran kan biasanya ada ke gambarnya kan yang jelas itu juga menggunakan teknik fotografi. Kemudian fotografi juga digunakan sebagai media seni yang merdeka, yang tidak hanya sebagai bentuk dokumentasi semata. Selanjutnya ada video. Perkembangan teknologi video pada era postmodern juga memungkinkan para seniman untuk menciptakan karya seni yang lebih dinamis dan interaktif. Seperti film itu kan juga termasuk video. Itu kemudian digunakan untuk mengeksplorasi isu-isu sosial dan politik sama seperti kolase dan fotografi tadi. Kemudian keempat ada instalasi. Instalasi sendiri adalah seni yang menciptakan lingkungan atau ruang yang merangkum berbagai elemen artistik seperti objek, suara, cahaya, dan gerakan. Instalasi sering digunakan pada era postmodern untuk menciptakan pengalaman artistik yang lebih intens dan kompleks. Selanjutnya ada seni digital. Nah, seni digital ini sering kita jumpai juga ya. Kemajuan teknologi komputer pada era postmodern memungkinkan para seniman untuk menciptakan karya seni yang lebih kompleks dan interaktif, seperti seni generatif dan seni virtual. Kemudian selain itu, seni digital juga memperluas jangkauan publikasi karya seni, terutama melalui internet dan media sosial. Jadi jangkauannya jauh lebih luas. Kemudian ada desain grafis. Nah, desain grafis postmodernisme ini hadir dengan membawa pesan out of context atau out of content ya. Kemudian desain yang dikenalkan sendiri itu sebagai produk yang abnormal, absurd, dan anomali. Jadi para seniman itu pada desain grafis seperti berpikir out of the box ya. Desain yang dibiarkan juga bebas, kemudian mengekspresi pesan dalam bingkai apapun. Visualisasinya tidak lagi mengikuti pola-pola tertentu, namun gerakannya begitu bebas dan dinamis. Kemudian prinsip pesan dan makna tunggal yang berlaku pada postmodernisme sudah tidak berlaku pada postmodernisme. Desain dalam postmodern menawarkan ekspresi visual yang memungkinkan terjadinya multi persepsi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa contoh penerapan dari budaya visual postmodern yang ada di sekitar kita, ya utamanya yang ada di Indonesia. Baik, untuk yang pertama di sini ada contoh di bidang arsitektur yaitu penerapan pada Museum Aceh.
Museum Tsunami Aceh ini merupakan museum yang didesain oleh Bapak Ridwan Kamil, dan Museum Tsunami Aceh ini memiliki ciri-ciri arsitektur postmodern, yaitu ia bersifat lokal. Jadi meskipun Museum Tsunami Aceh ini bentuknya memiliki bentuk yang terkesan modern, namun Museum Tsunami Aceh ini tetap memasukkan unsur-unsur lokal di dalamnya. Untuk ciri yang pertama dapat dilihat di sini, yaitu bagian luar rumah Aceh dan bagian luar dari Museum Tsunami Aceh ini memiliki kemiripan berupa bentuk panggung gitu ya. Jadi bentuk bangunan Museum Tsunami Aceh ini terinspirasi dari bentuk rumah Aceh, yaitu rumah yang berbentuk seperti panggung. Untuk ciri selanjutnya dari arsitektur postmodern yang ada di Museum Tsunami Aceh ini, yaitu terlihat pada bagian ornamennya, yaitu pada bagian ornamen luar dari Museum Tsunami Aceh ini bisa dilihat di situ terdapat ornamen yang terinspirasi dari bentuk tari saman, di mana tari saman ini ia menggambarkan kekompakan kerjasama masyarakat Aceh yang direfleksikan pada bentuk yang lebih sederhana dan ditaruh pada bagian eksterior Museum Tsunami Aceh. Baik, untuk contoh selanjutnya yaitu adalah Masjid Agung Sumatera Barat atau Masjid Mahligai Minang. Kelompok kami menyimpulkan bahwa arsitektur pada Masjid Minangkabau ini memiliki pengaruh budaya visual postmodern karena ia memiliki bentuk yang modern, namun ia mengkombinasikan kultur yang ada pada daerah tersebut ke dalam bentuk bangunan yang modern, yang bisa dijumpai pada bentuk bangunan yang mirip atap rumah gadang serta ornamen-ornamen yang ada di bagian luar masjid tersebut. Baik, di sini saya Zara akan melanjutkan presentasi dari rekan saya terkait contoh dari budaya visual postmodern yang ada di sekitar kita. Selain dari contoh arsitektural, terdapat juga contoh dari periklanan. Dan apa sajakah itu? Sebagai berikut ini. Baik, memasuki contoh yang pertama yaitu ada di iklan KitKat dengan judul Pendekar Golok Emas. Sebelum saya mengatakan mengapa iklan ini dikategorikan sebagai iklan postmodern, saya mengutip dari Jurnal Sastra Universitas Negeri Malang, ac.id, bahwasanya di sini mengatakan iklan-iklan yang berkarakteristik postmodern di mana visualisasinya menonjolkan citra daripada informasi tentang produk yang diiklankan. Dan kemudian iklan yang berkarakteristik postmodern menggunakan model estetika parodi, pastis atau campuran, dan juga kits yang menimbulkan emosional begitu. Nah, di mana desain-desain iklan postmodern menuntut kreativitas yang tinggi bagi para perancangnya. Namun demikian tetap digunakan tanda-tanda yang mudah dikenali oleh masyarakat sehingga pesan mudah mengena dan didapat oleh para audiens begitu. Nah, contohnya seperti ini. Ini merupakan suatu hal yang mudah dikenali oleh masyarakat, yaitu budaya di sekitar, yaitu naik angkot. Nah, dan juga iklan ini bergaya parodi. Kemudian ada juga percampuran dari ketradisionalan bangsa Cina dan juga teknologi masa sekarang, yaitu penggunaan gadget untuk penunjuk arah seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, menurut kami iklan ini termasuk dalam jenis iklan postmodern. Contoh yang kedua datang dari iklan Bank Negara Indonesia yang dimana menyajikan visualisasi kearifan lokal Indonesia dan juga percampuran dari kemajuan teknologi masa sekarang. Walaupun dengan adanya penawaran yang diberikan Bank BNI ini menunjang kehidupan konsumerisme yang berkaitan lekat dengan budaya modern, tetapi juga dalam iklan ini menyajikan berbagai solusi digital dalam bertransaksi di Bank BNI tersebut.
dan juga mengajak kita dalam hidup berkelanjutan untuk meminimalisir efek dari modernisme yang berdampak negatif bagi kehidupan kita. Hal-hal tersebut menurut kami mengkategorikan iklan BNI ini sebagai iklan postmodern. Baik, contoh yang terakhir yaitu kolase. Nah, kolase ini biasanya ditemukan di media iklan, cover album, dan lain sebagainya. Kolase ini termasuk visual postmodern karena teknik yang digunakan memungkinkan pembuatnya untuk menggabungkan berbagai elemen visual seperti gambar, foto, dan teks untuk menciptakan karya yang baru dan unik. Nah, teknik ini memberikan pembuatnya fleksibilitas dan kebebasan yang sesuai dengan prinsip postmodernisme, yaitu form, follow, and fun. Seperti contoh yang bisa kita lihat pada cover album dari musik Iwan Fals ini. Beliau menggunakan gaya kolase untuk cover albumnya. Baik. Berikut tadi presentasi dari kelompok kami terkait postmodern. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa lagi.